Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin.
semua? Shalom. Ada sukacita di tempat ini, amin. Amin. Mari sama-sama saya undang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah hari ini dengan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Bila hari ini kami boleh hadir di dalam rumah-Mu ya Bapa. Biarlah hari ini ya Tuhan kami mau menyiapkan pujian dan penyembahan kami yang terbaik ya Tuhan. Biar hanya Engkau yang bertakhta ya Tuhan di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami membawa bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Indonesia ada dalam hati-Mu ya Bapa. Biar kami percaya Tuhan, Kau terus melawat bangsa kami ya Tuhan. Kau akan memulihkan ya Tuhan. Kami akan melihat terobosan demi terobosan akan terjadi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terkhusus kami mau berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden kami, Bapak Prabowo, wakilnya Bapak Gibran ya Tuhan. Bila Kau memberkati kedua pemimpin kami serta jajaran Kabinet Merah Putih ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau terus memimpin setiap keputusan dan kebijakan yang dibuat ya Tuhan. Kami percaya semuanya berasal daripada-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah semuanya boleh memajukan bagi bangsa kami dan membawa kesejahteraan, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga membawa untuk Bapak Gembala Sidang kami Pak Niko. Bila Kau memberkati ya Tuhan dalam setiap aspek kehidupannya Tuhan, dalam pengembalaannya, dimanapun pelayanan hamba-Mu berada ya Tuhan. Engkau yang selalu sertai ya Tuhan. Kau berikan visi dan misi yang baru ya Tuhan, dan keluarga besarnya yang telah Kau lindungi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur atas Gembala CK7 kami Dr. Yanto. Bila Kau memberkati gembala kami ya Tuhan, dengan kuasa, dengan hikmat-Mu lebih dan lebih lagi ya Tuhan, sebagai pengembala kami ya Tuhan, untuk membawa umat-umatnya ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan, untuk jadi umat yang layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk generasi Yeremia yang ada di Indonesia, khususnya dari tempat ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan membangkitkan generasi kami ya Tuhan, menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang cinta mati-matian akan Tuhan Yesus, yang tidak kompromi pada dosa. Kami percaya Tuhan, Kau mengurapi setiap kami ya Tuhan dengan api Roh Kudus-Mu, dari ujung kepala sampai ujung kaki kami ya Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Sekali lagi shalom. Shalom GBPRJ, puji nama Tuhan. Seberapa banyak yang hadir hari ini percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang hebat. Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Sorakan yeay. Mari kita bersukacita buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita nyatakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari engkau yang percaya, sorakan haleluya. Mari sama-sama nyatakan. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, amin, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus
berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebab Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia bisa memulihkan hidup kita. Yang percaya sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Kau Tuhan yang tidak berubah. GBPRJ, angkat suaramu, nyatakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, yes, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja. Sekali lagi, mari dengan keras nyatakan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Amin. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Let's go. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Semuanya nyatakan Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dan selamanya baik. Sorakan haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, kita percaya kita punya Tuhan yang hebat, amin. Amin. Boleh disapa kanan kirinya, katakan Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita luar. Dan pada hari ini kita mau memuji Tuhan, karena kita punya Allah yang sanggup menjadikan kita lebih daripada pemenang. Amin. Hai segala bangsa, dengarkanlah. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, sebab kuasanya tak terbatas. Tanggallah segala lemah, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku bermenang. Mari sama-sama kita bangkitkan iman kita. Katakan. Hai segala bangsa, dengarkanlah. Angkat tanganmu, puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap, Kuasamu tak terbatas. kuasanya tak Sama-sama katakan. dapat. Segala lemah, sorakan haleluya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku Sama-sama sekali lagi. Jemaat Tuhan. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku bermenang. Boleh sama-sama yang percaya bertepuk tangan dari depan sampai belakang. Come on. Mari bersama-sama. Sama-sama semuanya.
dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban. Aku percaya jemaat Tuhan bisa lebih lagi buat Tuhan. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Semuanya. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Oh, dengan imanku pemenang. Tepuk tangan, sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan. Haleluya. Merasakan sukacita Tuhan pada hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, minggu ini adalah minggu ketiga. Dan seperti bulan-bulan sebelumnya, pada minggu ketiga kita akan memberikan 2 persembahan. Yang pertama adalah persembahan diakonia, dan yang kedua adalah persembahan umum. Dan sebentar kita akan mendengarkan presentasi dari tim misi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Shalom. Terima kasih Iyo dan teman-teman dari LJLP. Tuhan Yesus memberkati untuk pelayanannya. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Shalom. Luar biasa ini jemaat IR 5 semangat banget. Ada amin dan untuk sukacita dan damai sejahtera yang Bapak Ibu rasakan sepanjang minggu ini. Amin ya. Kita sangat bersyukur bahwa kita adalah umat pilihan Allah yang selalu dijaga dan selalu diberkati Dia ya. Dan kami sangat senang sekali saat minggu ketiga itu seperti satu perayaan kemenangan. Kemenangan iman kita walau mungkin saat kita sedang ada masalah atau sedang bergumul, kita masih tetap memilih untuk bisa memberkati orang lain yang membutuhkan. Bukankah itu satu kemenangan iman yang sudah kita lakukan ya Bapak Ibu. Dan kita sungguh berbangga dan bersyukur bahwa kita tertanam di gereja yang luar biasa ini, yang mengajarkan bukan saja untuk diri kita, tetapi bagaimana kita bisa berbuah dan memberkati orang lain. Kita akan melihat bagaimana sumbangan-sumbangan yang sudah dikumpulkan, persembahan diakonia pada bulan lalu digunakan. Kita menerima 188 juta pada bulan lalu dan itu kita salurkan untuk berbagai kegiatan di bulan Oktober, salah satunya bantuan sosial jemaat dan untuk masyarakat sekitar sebesar 127 juta. Dan juga untuk kegiatan misi di berbagai tempat. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tayangannya untuk kegiatan yang sudah diadakan. Dan untuk Raising the Standard itu adalah pelayanan sekolah kita ya. Kita saat ini melayani ada cukup banyak Pak, ada Bapak Ibu, ada 7 sekolah SMP negeri dan SMA negeri. Juga ada 2 sekolah swasta yaitu Singa School dan satu lagi itu di Rawasari, sekolah yang dikelola oleh pusat juga ya. Dan juga kita memiliki TK Cerah yang kita bina itu untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar di daerah Semper. Memang kondisi masyarakatnya masih ada dalam kondisi marginal dan kita sungguh berbangga kita diberkati untuk boleh memberkati mereka. Banyak lulusan-lulusan dari TK Cerah itu yang sudah sekarang kuliah, beberapanya itu mereka sudah masuk ke Universitas Negeri Jakarta dengan jurusan yang luar biasa Bapak Ibu, statistik dan matematik. Sungguh kita diberkati Tuhan untuk boleh terus mendukung mereka ya. Lalu juga ada untuk bantuan biaya pendidikan jemaat sebesar 6 juta sehingga total pengeluaran kita untuk kegiatan misi sepanjang bulan Oktober itu berjumlah 222,6 juta. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Engkau begitu baik ya. Walaupun ada selisih kalau Bapak Ibu lihat ada pengeluaran dan penerimaan, tetapi kita bersyukur, kita percaya bahwa Tuhan selalu mencukupkan ya. Dan saat ini jika Bapak Ibu ingin memberi, Bapak Ibu bisa meminta amplop atau bisa langsung transfer ke QR code yang ada di display ini. Dan sebelumnya mari kita berdoa.
Aba Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan bahwa kami memiliki Allah yang tidak pernah sekalipun tertidur, yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Setiap detik dalam hidup kami adalah rencana-Mu yang sempurna Tuhan. Kami sungguh berbangga Tuhan bahwa kami menyembah Allah yang hidup dan benar, yang selalu ada bagi hidup kami. Ya Aba Bapa, saat ini kami mau memberi dari apa yang Tuhan sudah beri bagi kehidupan kami. Biarlah Tuhan sebesar apapun yang Tuhan tempatkan kami untuk memberi. Kami percaya Tuhan bahwa ini adalah benih yang akan tumbuh di tanah yang subur dan pada saatnya akan berbuah lebat untuk memuliakan Tuhan, untuk memperlebar kerajaan-Mu Tuhan di bumi ini. Pakai kami terus Tuhan untuk menjadi garam dan terang, pakai kami untuk menjadi saksi-Mu. Apapun yang kami lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa berkat-Mu turun bagi kami semua di sini, bagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Ya Tuhan, berkati pekerjaan mereka, berkati kehidupan mereka, berkati kesehatan, berkati pendidikan anak-anak mereka Tuhan. Apa saja yang mereka perbuat Bapak, Engkau tuntun itu menjadi berhasil dan beruntung Tuhan. Dan kami percaya Kau menjaga keluar masuk mereka aman dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Yesus, berkat-Mu turun bagi kami. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu menikmati tayangan untuk kegiatan. Dan jika Bapak Ibu terpanggil untuk ikut dalam kegiatan kami, kami luar biasa. Kami senang sekali Bapak Ibu bisa ikut ya. Karena ada 3 kegiatan di bulan Oktober ini di daerah Tiga Raksa. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 23 November 2025, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Billy Lantang. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Frankie Kuncoro. YB Perja Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Si Kui Seng. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church Service, Sekolah Minggu Mandarin Service, Ibadah Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2 PM yang Adult and Couple Service. Will you walk by faith, not by sight? Tetap melangkah, walaupun berat, melangkah lagi. Karena peperangan bicara tentang berjaga-jaga. Bukan jadi santai, bukan biasakan, bukan loss begitu saja. Untuk dapat mengikuti ibadah tersebut, silakan booking tiket secara online melalui apps GBI PRJ Grup CK7. Berikut adalah cara booking tiketnya. Buka GBI PRJ CK7 app di handphone Anda dan masukkan nomor handphone Anda. Lalu masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor WhatsApp Anda. Klik lanjutkan. Pilih event dan e-tiket.
klik register. Pilih jadwal ibadah yang Anda inginkan dan klik simpan. Jika Anda ingin menambahkan jiwa baru untuk ikut dalam ibadah, klik tambah. Masukkan nama dan nomor handphone dan pilih jadwal ibadah. Klik Submit Registration. Klik My Ticket untuk melihat tiket Anda dan scan QR event yang sudah disediakan panitia. Unit Pelayan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu, 23 November 2025, pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap dapat segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 17 November 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat terdepan selebaran selesai. Berdoa lebih dari 1 jam, tapi saya tidak pernah melewatkan 1 jam tanpa doa. Berarti berapa lama doanya Bapak Ibu? Dari situ saya mengerti doa membangun relationship dengan Tuhan. Bukan Anda duduk berlutut, lipat tangan, mata dipejamkan. Bahkan ketika Anda potong sayur, Anda ngobrol dengan Tuhan, hati ketemu dengan hati, itu pun membangun mesbah. Kalau dengan cara seperti ini, mungkin nggak kita membangun mesbah setiap hari? Sehubungan dengan libur nasional Hari Raya Natal 2025 dan Hari Raya Tahun Baru 2026, maka diumumkan sebagai berikut. Doa Fajar, Bible Study, dan Cool mulai hari Senin 15 Desember 2025 sampai dengan Minggu 11 Januari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Senin 12 Januari 2026. Kantor OTP CK7 wilayah Timur dan Barat mulai hari Senin 22 Desember 2025 sampai dengan Senin 12 Januari 2026 diliburkan dan aktif kembali pada hari Selasa 13 Januari 2026. Menara doa 24 jam CK7 wilayah Timur dan Barat tetap aktif seperti biasa. Berikut kami informasikan pasangan dari jemaat GBIPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi kantor sekretariat masing-masing cabang atau dapat dilihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seberapa banyak orang di tempat ini yang benar-benar mengasihi Tuhan, boleh angkat tinggi-tinggi tanganmu? Angkat tinggi-tinggi tanganmu Bapak Ibu. Wow, saya melihat banyak sekali tangan terangkat di tempat ini. Tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan Yesus jauh lebih mengasihi kita? Buktinya apa? Buktinya adalah ketika kita bisa ada sampai hari ini. Ketika kita masih bisa bertahan melewati setiap musim kehidupan kita. Sebab itu adalah tanda pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini kita masih bisa ada di rumah Tuhan, jangan sia-siakan waktumu. Jika engkau bernyanyi, berikanlah nyanyian yang terbaik untuk Tuhan. Jika engkau mau berdiri dan angkat tanganmu tinggi-tinggi, biar itu menjadi tanda penghormatan kita kepada Tuhan Yesus. Sebab memang hanya Dia yang layak. Dia Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan Dia Allah kita yang tidak terbatas. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami untuk berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan.
Terimalah setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Yesus. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Kau sungguh teramat baik Tuhan Yesus. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari jemaat GBI PRJ lebih lagi katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Mari dengan segenap hati katakan. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis. Lebih tinggi dari cakrawala. Ya Tuhan, sungguh tak terbatas kasih-Mu bagi setiap kami ya Yesus. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra. Engkau Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kami Tuhan Yesus. Kami mau tetap setia sama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami ya Yesus. Tak terbatas
Mari sambil angkat kedua tanganmu katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, sungguh
Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Sebab hadirat-Mu indah Yesus. Indah ya ralabas, indah ya ralabaya labaya 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 labaya. Indah ya ralabas, indah ya ralababo. Terima kasih Tuhan. Indah ya ralabaya labaya labaya labaya. Indah ya ralabaya labaya 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 labaya. Indah ya ralabas, labaya 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 labaya. Nayara laba shike nayara laba 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 ya. Nayara laba shike nayara laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sing my soul.
baik, terima kasih Allah kami, terima kasih Roh Kudus. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan pada sore hari ini sungguh-sungguh boleh menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan melihat bagaimana anak-anak Tuhan yang begitu rindu, begitu haus dan lapar. Dan kami percaya Engkau akan kenyangkan kami pulang dari tempat ini. Terima kasih berkati CK7 yang luar biasa. Gereja ini adalah gereja yang menjadi berkat. Bukan hanya di kota-kota kecil, tapi di kota-kota besar. Bahkan juga kami percaya bukan hanya cuma di Indonesia, bahkan sampai ke ujung bumi. Karena kami percaya waktu kami sungguh-sungguh melayani Tuhan, maka Tuhan akan percayakan lebih banyak lagi kepada kami. Berkati untuk Dr. Yanto dan juga untuk Ibu Olivia dan keluarganya. Berkati juga untuk seluruh pengurus. Berkati WL Singer yang luar biasa. Berkati juga untuk jemaat. Berkati juga untuk ibadah sore hari ini. Melalui apapun yang kami sampaikan, hanya Tuhan saja dipermuliakan. Aku secara pribadi tidak ada yang lebih. Semua hanya dari Tuhan, oleh Tuhan untuk Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Thank you. Silakan duduk semuanya. Shalom. Wow, luar biasa ya. Tadi waktu kita menyembah, apa yang dirasakan? Tadi kalau saya terus terang merasakan satu hal yang berbeda ya. Semakin Tuhan percayakan, semakin Tuhan pakai gereja ini untuk memuliakan nama Tuhan ya. Oke, siap dengan firman Tuhan? Yuk kita masuk dalam Roma ya. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39 ya. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39, demikian firman Tuhan ya. Roma 8 ayat 37 sampai dengan 39, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik-baik bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, atau satu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dikatakan kita lebih daripada orang-orang yang menang. Tepuk tangan Tuhan Yesus, luar biasa. Ya. Saya percaya semua kita suka dengan ayat ini, betul? Kita lebih dari pemenang, betul ya? Karena kita menganggap, wah luar biasa, apapun masalah kita, kita lebih daripada pemenang. Ya, itu yang selalu kita anggap, betul? Coba kita buka lagi berikutnya, Filipi 4 ayat ke-13, demikian firman Tuhan. Filipi 4 ayat ke-13 demikian firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan padaku. Wow, betul. Segala perkara, apapun perkara yang kuhadapi, aku bisa menanggungnya ya karena Tuhan berikan aku kekuatan, betul. Yang ketiga, kita buka Roma 8 ayat 28 supaya nanti di tempat ini kita akan lihat, kita akan koreksi. Ada satu hal yang perlu kita koreksi pada sore hari ini. Roma 8 ayat 28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Luar biasa, kita akan mengalami semua kebaikan Tuhan. Wow, siapa yang gak suka, betul? Satu lagi, buka Matius 7. Ini adalah ayat yang paling favorit bagi orang Kristen yang ada khususnya di CK7, betul? Matius 7 ayat 7 sampai dengan 8. Mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Dan banyak lagi ayat-ayat yang hampir semuanya seperti ini. Yang membuat kita wow dalam Tuhan. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Hari ini kita akan mau belajar, kita akan membahas hari ini. Di antara banyak ayat-ayat tadi, bahkan perkataan yang Yesus sering katakan. Tapi ternyata karena disalah mengertikan, membuat kita akhirnya kecewa. Katanya lebih daripada pemenang. Mana buktinya Bu Indri? Sampai hari ini saya tetap gak mendapat pekerjaan. Katanya pemenang, tapi suami saya sampai sekarang tidak berubah. Katanya pemenang, tapi sampai sekarang anak-anak saya gak dapat pekerjaan. Katanya pemenang, tapi sampai sekarang utang saya gak beres. Mana buktinya? Kita mulai kecewa. Kita mulai marah sama Tuhan. Bahkan kita meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena kita salah persepsi tentang firman yang kita dengar. Waktu engkau tidak kuat lagi menghadapi masalah. Mana? Katanya ada kekuatan dalam segala perkara. Buktinya saya sudah hampir menyerah. Mana? Apakah janji Tuhannya yang salah? Atau mungkin kau sudah berdoa bertahun-tahun. Mana Bu Indri? Saya sudah berdoa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Gak ada perubahan. Mana firmannya? Apakah firman Tuhan salah cetak? Jawabannya no. Tahu kenapa? Karena ada yang mislek dari kita. Karena engkau membacanya dengan tafsiranmu. Maka hari-hari ini jangan sampai menganggap enteng kalau kita hanya menafsirkan firman Tuhan sesuai dengan maunya kita. Maka hari-hari ini minta hikmat dari Tuhan. Untuk engkau bisa mengartikan firman Tuhan. Kita perlu hikmat. Untuk mengertikan firman Tuhan gak perlu hanya dengan sekolah. Engkau sekolah tinggi teologi pun gak menjamin engkau bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Pesan Tuhan dalam firman-Nya. Mana buktinya? Jangan sampai kejadian yang terjadi pada Adam dan Hawa ribuan tahun yang lalu terjadi sama kita. Mana buktinya? Kita buka yuk Kejadian. Kejadian 3
ayat 1 sampai dengan 5. Ya, kita lihat Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 5. Adapun ular ialah yang paling cerdik daripada segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu saut perempuan itu pada ular, bukan, buah-buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba, nanti kamu mati. Tapi ular berkata pada perempuan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tapi Allah mengetahui pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan melihat akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan akhirnya Adam dan Hawa jebol, terusir dari Taman Eden. Pada waktu itu belum banyak godaan, belum ada si Elsie, betul? Belum ada si Tom Cruise, belum ada narkoba. Belum ada mungkin apapun namanya, minuman-minuman keras. Gak ada, semua dalam keadaan baik-baik saja. Kok bisa sampai mereka jatuh dalam dosa? Padahal kalau dipikir-pikir mereka ini sangat dekat dengan Tuhan. Tiap hari, tiap sore Tuhan turun dari surga datang jalan-jalan ngobrol sama Adam dan Hawa. Kok bisa jebol? Jelas kenapa bisa jebol. Karena mereka ketipu sama si jahat. Iblis di akhir zaman ini dia belajar dari kesalahan bapak-bapak, ibu-ibu. Percayalah sama saya, dia tuh iblis tukang tipeng. Sampai kapanpun tetap tukang tipeng. Sanksi Pak 378. Tahu? Jangan pernah bilang iblis sudah bertobat. Tidak pernah iblis bertobat. Iblis tetap berusaha bagaimana menghancurkan anak-anak Tuhan, betul? Nah, dikatakan tadi, kenapa sampai bisa? Kenapa sampai bisa Hawa jebol? Karena ingat baik-baik, mana perempuan di sini? Angkat tangan wanita-wanita. Wanita-wanita, kita punya privilege yang luar biasa tahu. Karena wanita itu adalah penolong. Kalau wanita dalam keluarga jebol, itu keluarga jebol semuanya. Makanya di gereja itu persekutuan wanita itu penting. Karena wanita itu ujung tombak. Pendoa itu wanita dan penolong itu wanita. Dan dikatakan yang jatuh pertama siapa? Perempuan, betul? Nah, kenapa sampai si Hawa jatuh? Jawabannya sederhana, karena iblis pakai tipu muslihat. Mari kita lihat ya, modalnya yang pertama ya, modalnya kenapa sampai bisa sampai si Hawa buka celah sama si iblis. Karena iblis pakai ini. Iblis pakai firman Tuhan. Kalau iblis langsung pakai narkoba, Hawa pasti langsung nolak. Kalau misalnya iblis langsung pakai sabu-sabu, pasti Hawa menolak. Iblis pakai firman Tuhan. Kalau begitu apa yang salah dengan firman Tuhan, Bu Indri? Ini kan firman adalah manual book orang Kristen, betul? Betul kalau ini digunakan dengan cara yang benar. Tapi iblis pelesetkan ini firman. Mana buktinya? Mana gambar yang iblis mempelesetin firman? Dipelesetin firman. Dia bilang pakai, kau gak boleh makan kan semuanya? Enggak, boleh kami makan semuanya. Tapi yang di tengah tidak boleh. Oh no, kau boleh makan semua. Kenapa Tuhan larang kau makan di tengah? Karena nanti kau takut Tuhan sama dengan engkau. Makanya gak apa-apa, makan aja. Coba lihat. Dan akhirnya si Hawa mulai goncang. Waktu engkau membaca firman, waktu engkau mulai ragu-ragu, mulai gak yakin, mulai setengah-setengah, mulai mendua hati. Itu bukan daripada Tuhan datangnya. Dan akhirnya dikatakan, saya undang 3 orang, maju ke depan 3 orang. 1 adalah pengerja. Yang 1 adalah jemaat, yes, jemaat biasa. 1 lagi anak muda mungkin, anak muda. Anak muda. Yeah. Karena Tuhan mau pakai anak muda di akhir zaman ini, betul? Nah, lihat. Waktu engkau dapat firman. Kalau firman itu diplesetin, akhirnya apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini spesial saya beli tahu dari Pantai Mutiara. Sini sayang. Ini ibu rumah tangga atau? Ini ibu rumah tangga dulu kan, sini sayang. Iblis pakai ini. Makanya heran terjerat dia. Ibu rumah tangga. Dia bilang tadi kamu akan seperti Tuhan. Makanya gak apa-apa. Seringkali kita pikir firmannya kesannya itu betul. Tapi ternyata itu bukan firman seluruhnya. Iblis putar balikan. Atau mungkin di tempat ini engkau seperti ini. Mana nih bukanya? Saya juga bingung. Oke. Ini hamba Tuhan. Ini pengerja. Pakai baju seragam. Gak jadi jaminan. Kalau engkau tidak menyadari. Engkau juga bisa kena. Anak muda sekarang. Loh, 1 lagi kok gak ada? Berarti 1 lagi ketinggalan. It's okay lah sayang, berarti engkau gak usah, engkau selamat hari ini. Silakan duduk sayang, silakan duduk. Kita terjebak. Pertanyaan sekarang, thank you sayangku, makasih ya, Tuhan berkatin ya. Wah luar biasa nih kalian berdua tuh. Semua terjebak, tahu kenapa terjebak? Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
Tahu kenapa terjebak? Tahu kenapa terjebak? Kenapa Hawa terjebak? Karena apa? Karena mereka salah persepsi, betul? Salah persepsi. Mereka mulai ragu dan mereka terkena. Kenapa bisa salah persepsi? Buka Hosea 4 ayat 6. Supaya di tempat ini, kalau engkau akhir zaman ini tidak menangkap pesan Tuhan hari ini, engkau pun dengan saya bisa kena jerat daripada si jahat. Kesannya ikut Tuhan, kesannya pelayanan, kesannya baca firman, kesannya kegiatan rohani. Tapi kita sudah melenceng daripada apa yang menjadi kebenaran. Hosea 4 ayat 6 dikatakan begini. Umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Kenapa bisa? Karena orang Kristen sekarang tidak suka masuk dalam pemuritan pengajaran. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan lagi cari firman yang berkat tercurah. Atau firmannya ketawa-ketawa. Cari firman pengajaran. Karena engkau butuh dewasa. Ini akhir zaman. Supaya jangan diselewengkan sama iblis. Kita gak sadar. Karena engkau tidak kuat dalam firman. Abang saya adalah korban. Kenapa saya berani berkata begitu? Abang saya namanya Johnny Pardede. Dia sudah almarhum. Dia sangat cinta Tuhan. Dia ingin melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia adalah orang yang pernah mengalami hal yang tidak baik. Sama dengan saya. Kami punya background nega hitam, tam. Abang saya sudah bersaksi di mana-mana bagaimana hidupnya sangat tidak benar. Karena dia takut salah di hadapan Tuhan. Dia minta ampun sama Tuhan dan dia mulai pelayanan. Nah, ada orang-orang yang berkepentingan. Mereka bilang, pakai firman Tuhan. Pak Joni, kalau Pak Joni mau melayani Tuhan, harus habis-habisan all out. Jual tuh semua hartanya, dia bilang. Dan abang saya lakukan. Apa cukup sampai di sana? Dia bilang, tapi istri saya, keluarga saya udah mulai komplain. Gak apa-apa Bu In, ada ayatnya bahwa kita seolah-olah seperti tidak punya istri. Memang ada ayatnya seolah-olah seperti tidak punya istri. Seolah-olah, tapi itu bukan firmannya, itu hanya letterlek. Harus baca ke depan, ke belakang. Akhirnya abang saya salah kaprah. Hari-hari ini jangan hanya dengar firman bulat-bulat. Kau doa, katakan Tuhan ini sesuai dengan kebenaran atau tidak. Karena kalau tidak kita bisa jebol dalam mengertikan firman Tuhan. Ini terbukti. Dikatakan pakai firman. Iblis bukan pakai bahasa-bahasa kotor. Dia bukan pakai bahasa najis. Dia pakai firman Tuhan. Tapi diselewengkan. Makanya hari-hari ini cari firman yang betul-betul sesuai dengan kebenaran. Bagaimana caranya? Tanya Roh Kudus. Kalau itu dari Roh Kudus, engkau pasti ada damai sejahtera. Amin. Satu kali saya pernah ketemu dengan seorang hamba Tuhan. Saya baru bertobat waktu itu. Saya baru bertobat. Tapi saya juga pengen tahu tentang Tuhan. Seorang pendeta datang dan dia bilang apa? Ibu Indri harus ikut dibaptis. Saya sudah dibaptis, saya bilang. Oh no, baptisan Naaman katanya. Maksudnya apa? Baptisan 7 kali ditenggelamkan di Sungai Nil. Loh kenapa? Supaya kustanya hilang. Saya bilang saya ikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus gak pernah baptis 7 kali, hanya 1 kali. Hari-hari ini kalau engkau tidak kuat dalam firman akan bingung. Maka cari firman yang sesuai dengan kebenaran. Ujilah kata Tuhan. Jangan telan bulat-bulat. Banyak juga sekarang orang yang didewa-dewakan. Karena apa? Karena dia banyak karunia-karunia. Karunia bisa hilang, tapi pengajaran tidak akan pernah hilang. Orang yang bertumbuh dalam pengajaran itu akan berbuah. Dan Tuhan akan mencari buah kita. Waktu Tuhan datang nanti kedua kalian Tuhan tanya, mana buah pertobatanmu? Tuhan bukan tanya berapa lama engkau sudah punya karunia. Karunia boleh, tapi jangan kejar karunia. Tapi kejarlah kebenaran. Amin. Halo, ada manusia kan di sini? Ini harus saya sampaikan, ini akhir zaman. Karena Adam dan Hawa, mereka tertipu. Pakai Alkitab, tapi Alkitabnya dipelintir. Makanya kita harus pintar, harus banyak baca firman. Engkau banyak ikut pengajaran. Di gereja ini ada cool, betul? Ikut di cool, siapa yang belum ikut cool? Angkat tangan. Kita perlu komunitas untuk saling share firman. Kalau engkau hanya mereka-reka, nanti iblis akan masuk berkata, oh enggak begini, begudu. Akhirnya kita jebol. Dan dikatakan tadi adalah apa? Adam dan Hawa akhirnya dalam keadaan jatuh, betul? Mereka kehilangan semua janji Tuhan. Nah hari ini kita akan belajar 1 ayat saja. Supaya engkau dan saya tidak salah kaprah tentang ayat ini. Karena banyak orang Kristen salah kaprah tentang ayat ini. Makanya buat mereka kecewa ikut Tuhan. Mana buktinya? Mari kita buka ayatnya. Kita buka ayatnya dalam Roma 8 ayat 37 tadi. Dikatakan begini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang mengasihi dia. Ini dia. Ini sering disalah mengertikan. Makanya banyak orang Kristen kecewa. Bukti kecewa apa? Akhirnya tinggalkan Tuhan. Bukti kecewa apa? Akhirnya bisa dia jual imannya. Karena kecewa mana? Ikut Tuhan kok masalahku jadi makin banyak. Ikut Tuhan doaku gak dijawab Tuhan. Ikut Tuhan aku malah kalah. Makin terpuruk, makin hancur. Akhirnya dia meninggalkan Tuhan.
Ini mau kita luruskan sekarang, arti pemenang. Apa arti lebih daripada pemenang? Arti pemenang bukan karena engkau sudah beres masalahmu, bukan utangmu beres, anak-anakmu berhasil, atau mungkin suamimu berubah, atau mungkin pelayananmu maju. Itu endingnya, itu bonusnya. Tapi pemenang yang sejati adalah waktu engkau bisa menjalani proses itu dengan baik. Itu pemenang yang sejati. Ada 5 bukti pemenang. Kita akan lihat. Kalau engkau punya hari ini itu, engkau berkata terima kasih Tuhan, ternyata orang mungkin mengatakan aku adalah orang the loser. Tapi di mata Tuhan kita adalah pemenang. Yang pertama, mari kita buka. Yuk, yang pertama kita buka, ini dari Yesus, kita ambil contoh ya. Lukas 22 ayat 44. Ini ciri khas orang pemenang yang pertama. Waktu Yesus di Taman Getsemani, dia dalam keadaan ketakutan. Bahkan dikatakan peluhnya seperti darah. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetes ke tanah. Kenapa Tuhan begitu ketakutan? Yesus bukan takut mati. Yesus hanya waktu itu sedih karena dia harus berpisah dengan Bapaknya di surga. Hanya gara-gara dosa umat manusia. Makanya dikatakan dia ketakutan betul-betul. Sebagai manusia wajar takut. Sebagai manusia wajar khawatir. Tapi dikatakan apa yang dia kerjakan? Apakah dia langsung pasrah? Apakah dia langsung menyerah? No. Coba kita buka ayat 42 dan 43. Dikatakan begini. Ya Bapa, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tapi bukanlah kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri padanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Ini yang pertama. Seorang pemenang punya kekuatan bertahan. Bukan masalah udah selesai apa belum. Waktu engkau bertahan, engkau berkata aku pasti Tuhan tolong, aku pasti Tuhan bela. Itu pemenang. Yesus dikatakan tidak menyerah. Tapi seringkali kita menyerah. Mana gambarnya pemenang? Coba bilang, ini kekuatan ilahi. Betul? Kekuatan ilahi hanya bisa kau dapat waktu engkau punya hubungan dengan Tuhan. Tidak bisa. Yesus saja buktinya apa? Anak Allah loh, Bo. Anak Allah, dia datang kepada Bapa di surga. Makanya malaikat berikan kekuatan kepada dia. Makanya beda. Makanya dia bisa sampai garis akhir menyelesaikannya. Engkau mau sampai garis akhir tapi enggak punya hubungan dengan Tuhan. Tidak mungkin. Halo, kita butuh hubungan dengan Tuhan. Halo, kalau engkau punya hubungan terkonek dengan Tuhan akan beda. Tapi sering kali kita cari Tuhan sudah kepepet. Kalau kita punya masalah baru bilang Tuhan tolong aku. Kita jadikan Tuhan seperti ban serep. Tahu nih ban apa? Ban serep. Udah ban mobilmu pecah, ban motormu pecah, baru kau pakai ban ini. Jangan jadikan Tuhan ban serep. Allah kita bukan ban serep. Udah kepepet, udah utang gak bisa bayar, udah penyakit kanker stadium 4, udah mau mati, baru cari Tuhan. Halo? Apakah saya boleh teruskan apa saya turun? Please, jangan jadikan Tuhan ban serep. Atau mungkin bukan ban serep, tapi kau bikin jadi lampu emergency. Sesudah mati lampu, baru kau cari mana lampu emergency. Tapi sebelumnya engkau tidak pernah gunakan ini. Jangan hanya gunakan Tuhan hanya untuk kepentingan kita saja. Tapi carilah dia pagi-pagi hari. Katakan ucapan syukur, terima kasih Tuhan. Pagi ini masih bisa bangun aku dengan tidak kurang satu apapun anugerah Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Karena dengan membangun hubungan dengan Tuhan, engkau bisa kuat menghadapi apapun masalah dalam kehidupanmu. Ini yang pertama. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya mau tanya, saya berkali-kali nyampaikan firman ini. Bagaimana seorang Nuh? Nuh tukang kebun anggur, betul? Nuh petani, kok bisa dia bangun bahtera yang besar luar biasa. Bapak-bapak, ibu-ibu bahteranya bukan bahtera kecil, bahtera besar 5.000, hampir setengah hektar meter square. Besarnya luar biasa, yang bangun bukan teknik sipil kayak anaknya Ibu Hera. Yang bangun adalah apa? Seorang tukang kebun anggur yang hanya cuman tahu cangkul yang dalam, cuman tahu hanya cuman mupuk, hanya cuman gembur-gemburin tanah, hanya cuman tergantung daripada hujan dan matahari. Dia sama sekali nggak tahu apa-apa. Kok bisa bangun bahtera yang tidak pernah bocor selama 40 hari 40 malam? Tahu kenapa? Dia adalah sahabat Allah. Dia ngomong dan Tuhan nggak bisa nggak ngomong dengan sahabatnya yang selalu membangun hubungan dengan dia. Kita butuh bangun hubungan dengan Tuhan hari-hari ini. Engkau mau cari jodoh buat anakmu, engkau mau cari pelayanan, engkau mau cari dokter, belanja pun juga kita harus tanya sama Tuhan. Amin. Karena kalau enggak semua digesek tuh kartu kredit. Halo, bangun hubungan dengan Tuhan. Seorang Daud, kalau dipikir-pikir Daud bukan dari West Point, dia bukan tentara, dia bukan jenderal, dia hanya tukang angon 2-3 kambing. Kok bisa melawan musuh, Amalek, Filistin, Moab. Itu musuh yang mengerikan semua. Kok bisa menang? Karena dia selalu tanya. Satu kali dia katakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di rumah orang fasik. Ini orang yang bangun hubungan, maka dia punya kekuatan menghadapi apapun dalam hidupnya. Beda.
Maka kalau engkau melihat ada orang atau teman yang berkata, aku udah capek, pasti dia kurang berdoa. Kalau dia punya hubungan dengan Tuhan, tidak ada istilah capek, tidak ada istilah menyerah. Tapi yang ada berkata, aku percaya Tuhanku pasti berikan aku kemampuan. Beda hidup kita. Beda hidup kita. Coba buka satu lagi Daniel. Kita buka Daniel. Waktu engkau adalah pribadi yang suka berdoa seperti Daniel. 3 kali sehari dia berdoa. Betul, ke atas suatu rumah. Betul? Coba kita lihat. Daniel 6 ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatup mulut-mulut singa. Sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya. Tapi juga terhadap Tuanku ya Raja. Aku tidak melakukan kejahatan. Tidak main-main. Sampai singa lapar pun bisa terkatup mulutnya. Kalau kau punya hubungan doa dengan Tuhan. Kita butuh itu. Pemenang adalah pribadi yang bisa bertahan di tengah ketidakpastian di depan matanya. Jangan tunggu sampai engkau berkata pemenang karena engkau sudah selesai masalah. Masalah boleh ada, utang bisa belum beres, suami masih belum berubah, penyakit belum sembuh. Tapi engkau bisa kuat, itulah pemenang yang sejati. Amin. Makanya Tuhan kita luar biasa. Makanya firman itu bukan hanya sekedar menang masalah selesai. Makanya minta hikmat sama Tuhan waktu engkau membaca firman. Supaya engkau mengerti apa artinya. Supaya engkau tidak gampang kecewa waktu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Iblis mau kita kecewa. Akhirnya kita marah sama Tuhan. Akhirnya kita panas. Akhirnya kita mundur. Akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Akhirnya kita menjual Tuhan Yesus. Yang pertama adalah apa? Ciri khas orang percaya, orang menang apa? Ini ngajak berantem semua sama saya. Yang pertama apa? Yes, kekuatan bertahan, betul? Ya, kekuatan bertahan, betul? Nah dikatakan, kenapa banyak orang Kristen gak bisa kuat bertahan? Karena terlalu gampang mengasihan diri sendiri. Gampang mengasihan diri sendiri. Ya, saya gak ngerti kenapa saya gini. Saya dianggap sial. Itu bukan dari Tuhan. Saya mau tanya, kenapa si lumpuh 38 tahun ada di Bethesda? Itu tempat mujizat yang selalu ada. Tahu kenapa? Maka waktu Tuhan datang, maukah engkau sembuh lumpuh? Kata dia, apa enggak ada orang yang peduli dengan aku? Waktu engkau hanya cuma fokus pada masalahmu, tidak mungkin engkau bisa menang. Yang ada lumpuh sampai engkau menyadarinya. Jangan salahkan Tuhan, jangan bilang enggak ada mujizat. Respon kita yang salah. Kita terlalu mengasihan diri sendiri. Kita terlalu bergantung orang lain menolong kita. Bukan orang lain yang menolong. Engkau katakan, aku kuat dalam Tuhan, akan beda hidupmu. Amin. Dikatakan tadi, kekuatan ilahi. Ya. Yang kedua, mari kita lihat ciri khas daripada pemenang yang kedua. Betul? Yang kedua adalah apa? Mari kita buka. Lukas 22, 45 sampai 46. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Yang kedua, pemenang yang kedua adalah bangkit. Manuver, bergerak, maju. Gak tiarap dengan masalah. Seringkali kita gak mau bangkit. Si lumpuh bisa sembuh, bukan karena terapi. Bukan karena akupuntur, bukan karena operasi. Tahu karena apa? Waktu Tuhan bilang bangkit, angkat tilammu berjalan. Sembuh tuh total. Seringkali kita gak mau bangkit. Ya sudahlah, mungkin hidupku sudah begini, Bu Indi sudah hancur. Gak ada yang hancur dalam Tuhan. Remah-remah pun bisa berubah menjadi kebaikan dalam Tuhan. Asal engkau mau bangkit. Iblis maunya kita gak bangkit. Iblis maunya kita terpuruk. Iblis maunya kita tenggelam. Iblis maunya kita kalau bisa tiarap. Kalau engkau tiarap gak akan pernah bisa menang. Kita bukan berjalan seorang diri, kita berjalan dengan Tuhan. Jadi tidak ada istilah tiarap. Halo. Yesus dikatakan bangkit. Walaupun dia dalam keadaan tidak mudah, tapi dia bangkit. Dan yang ketiga, ciri khas pemenang yang ketiga adalah apa? Dia dikatakan bisa menjadi berkat. Mana buktinya? Mari kita lihat. Yang ketiga, daripada pemenang yang ketiga, ciri khasnya adalah apa? Mari kita buka. Dikatakan Matius 26 ayat 40 sampai 41. Setelah itu kembali dari murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata pada Petrus, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jaga dan berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Apa yang ketiga ciri khas pemenang? Yang ketiga adalah apa? Di tengah masalah bisa menjadi berkat. Yesus jelas dalam keadaan masalah besar. Tapi masih bisa menguatkan murid-muridnya. Ayo bangun. Berjaga-jaga supaya engkau tidak jatuh. Kalau nunggu sampai masalah kita selesai baru jadi berkat, itu bukan pemenang. Jangan tunggu sampai utangmu beres baru mau melayani Tuhan. Jangan tunggu sampai anak-anakmu jadi dokter baru engkau mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Walaupun belum, tapi kalau engkau jadi berkat, itulah pemenang sejati. Halo? Halo? Sudah waktunya kita berdampak ini sekarang. Maka tadi saya suka dengan diakonia, itu orang yang berdampak, bergerak. Gak perlu
perlu engkau jadi pendeta untuk berdampak. Dari mana mulai berdampak? Ya, mau menjadi berkat. Dimanapun kau berada, jadilah berkat. Jadilah berkat. Sudah engkau dikuatkan, kuatkanlah orang lain. Sudah engkau ditolong, tolonglah orang lain. Sudah engkau diberkati, berkatilah orang lain. Itu pemenang yang sejati. Jadi sama kita masih all about me. Itu bukan pemenang. Maka jangan baja dengan berkata, pabrikku banyak, rumahku banyak, aku kaya. Terus dengan kekayaan kita, sudahkah kita berdampak? Karena orang kaya yang bodoh berkata, hai jiwaku tenanglah engkau, banyak hartaku bertimbun-timbun. Kata Tuhan, bodoh, hari ini juga engkau mate, untuk siapa tuh harta yang kau siapkan? Seorang yang mau menjadi berkat, itulah pemenang yang sejati. Ayo mulai sekarang ambil bagian. Ini CK7 ini luar biasa, saya suka ngeliatnya. Kenapa bilang? Karena semua mau bergerak. Apapun kita bisa. Betul, ini tempat masih kosong. Nggak tahu saya jam 4.30 apa masih kosong seperti ini apa enggak. Saya mau tanya tadi, siapa kemari tadi datang pakai mobil? Pakai mobil pribadi, angkat tangan. Semuanya pakai helikopter, luar biasa. Siapa tadi kemari pakai mobil pribadi, angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Pak, yes, Bapak yang barisan 1, 2, 3, 4. Pak, namanya siapa? Pak siapa? Pak siapa? Hartono. Pak Hartono. Pak Harsono. Pak Harsono mobilnya apa? Mobilnya apa Pak Harsono? Enggak saya pinjem, percayalah. Mobil opo? SUV. Berapa orang bisa naik ke SUV orang yang kurang gizi? Berapa? 10. Bapak tadi kemari berapa orang? 2. Pak! Ayo waktunya SUV-mu itu bukan kebetulan Tuhan kasih. Mau gak Tuhan ganti Alphard tahun 2050? Belum keluar. Belum keluar dealer. Tuhan mau siapkan pada Pak Harsono. Bawa jiwa. Nanti Natal bawa jiwa. Maka Tuhan akan bilang engkau Pak Harsono pemenang yang luar biasa. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Ini waktunya. Ini waktunya. Berdampaklah. Berdampak gak harus jadi pendeta. Berdampak bicara tentang mau peduli dengan orang lain. Itulah Yesus kita. Tuhan Yesus gak lama loh umurnya. Cuma 33,5 tahun. Gak perlu kita Tuhan Yesus sampai 500 tahun di dunia ini. Tapi dampaknya menggoncangkan seluruh dunia. Apa gunanya kita umur sampai 500 tahun. Tapi hanya jadi beban. Betul? Jangan bangga dengan berkata umur saya 100 tahun Bu Indri. Terus udah ngapain aja kita. Belum berdampak. 0 di mata Tuhan. Amin. Halo. Halo. Berdampak itu bukan harus karena orang kaya. Dengan engkau mendoakan pun itu sudah berdampak. Hari-hari ini kalau engkau jadi pendoa pakai lutut berdoa bagi jiwa-jiwa itu Tuhan perhitungkan. Gak harus pakai uang dolar. Betul tuh Bapak Sana bilang betul. Betul. Winner mau berdampak. Winner punya kekuatan bertahan. Winner dikatakan tadi yang kedua adalah apa? Dia apa? Bangkit. Jadi gak ada lagi waktu sekarang bilang ya sudahlah mau diapain. Ya sudahlah. Enggak, itu orang kalah. Yang ketiga adalah apa? Berdampak. Sesudah engkau maka engkau dalam positif. Sesudah engkau dikuatkan, engkau menguatkan orang lain. Sudah engkau diberkati, engkau berkati orang lain. Sudah engkau didoakan, doakan orang lain. Itu pemenang. Saya bukan pendeta 1000 kali saya bilang sama kalian. Tapi sudah saya bertobat. Saya bilang Tuhan pakai aku untuk bisa jadi berdampak. Banyak kekurangan saya pasti. Tapi selama kita mau bergerak, Tuhan perhitungkan bapak-bapak, ibu-ibu. Yang keempat adalah pribadi yang bagaimana? Pribadi pemenang yang keempat adalah pribadi yang memberikan yang bagaimana. Mari kita buka yang bagaimana. Coba kita buka Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Yes! Produk excellent adalah produk orang yang pemenang. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Berikan yang excellent bagi Tuhan. Dari mana ketahuan? Maka jangan kasih produk KW1, KW2 sama Tuhan. Produk excellent. Dari mana ketahuan excellent? Dari rumah tangga pertama. Jangan di luar pemujian, di luar kayak orang hebat. Dalam rumah tangga, hai istri-istri. Mana istri-istri sini? Waktu suamimu berangkat mungkin kerja, keluar kota. Yang ngurus pakaiannya siapa? Sendiri. Bertobatlah istri. Suami saya kemarin berangkat ke Bali 5 hari. Saya siapin pakaian dalamnya. Karena di Bali 5 hari. Berarti kalau siang dan malam pasti ada 10 pakaian dalam. Saya siapin pakaian dalam 10.
Dia punya kaos kaki yang pendek kalau untuk misalnya santai, yang panjang kalau lagi pas naik motor. Saya siapin 10, saya siapin odolnya, saya siapin gosok giginya. Dan terakhir saya bikin foto saya biar dia gak macam-macam. Itu excellent. Berikan yang terbaik bagi suamimu, bagi anak-anakmu, suami-suami juga yang terbaik. Jadilah teladan bagi keluargamu. Jangan hanya bangga dengan berkata, saya pengusaha Bu Indri. Pengusaha naon kata Tuhan. Kalau engkau tidak jadi teladan bagi keluarga. Engkau ngomong kasar, kebun binatang yang keluar. Itu bukan excellent. Amin. Excellent itu orang pemenang. Yesus excellent. Dia berikan anak, dia datang ke dunia ini. Dia lahir ke dunia ini di tempat tukang kayu. Di kandang binatang. Itu orang yang all out. Tuhan kita all out, kitanya gak all out. Please deh. Amin. Excellent. Gak mungkin KW1, KW2. Kalau engkau berikan yang biasa-biasa, engkau belum pemenang. Dari mana kau tahu orang biasa-biasa? Tuh nanti Natal nih. Acara Natal butuh biaya. Ayo berikan yang terbaik bagi gereja ini. Bukan untuk gereja ini, untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya di sana betul. Saya udah dapat sepesetan soalnya mau Natal ntar lagi. Halo. Dan yang terakhir, pemenang bisa setia sampai garis akhir. Yesus berkata apa? Sudah selesai. Dia bukan dulu. Seringkali kita bangga berkata dulu saya pelayanan. Dulu saya semangat. Dulu saya baca firman. Sekarang bagaimana? Karena Tuhan kita bukan Tuhan masa lalu. Tuhan kita Tuhan yang sekarang dan akan datang. Ayo. Engkau sudah lakukan yang tadi. Pertama kekuatan ilahi. Yang kedua engkau juga sudah bangkit. Yang ketiga engkau sudah apa? Sudah apa? Yang ketiga tadi apa? Gak dengar? Berdampak. Yang keempat? Excellent. Yang kelima? Finishing well. Terus gimana masalah kami Bu Indri? Apa hanya itu aja? Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan problem saya? Nih Tuhan siapkan. Yang tidak pernah kau pikir, gak pernah kau dengar, gak pernah kau lihat. Itu yang Tuhan siapkan bagi kita. Ini semuanya bonus. Ini semuanya bonus. Saya undang 3 orang maju ke depan. Cepetan. Cepat. Saya kasih bonus. Ayo. Ini nubuatan. 3 orang, cepetan maju, ayo ke sini. Halo, please, cepat, 3 orang. Ayo cepetan. Sesudah engkau menjadi pemenang, ini bonus bagi kita. Yang lebih daripada kau doakan, lebih daripada yang kau pikirkan, ambil dek. 1, buka. Ambil 1, buka. Ambil 1, buka. Ya, coba boleh baca suaranya kenceng. Kamu dapat apa? Gak kedengeran. Yes! Tidak lama lagi semua akan digenapin. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ya sayang, luar biasa. Sih Tuhan kita aminkan. Itu pemenang mengaminkan firman. Ibu dapat apa? Pemulihan keluarga, luar biasa ya. Percaya ya sayangku ya. Engkau dapat apa? Ada pembelaan Tuhan. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan yang bela tidak ada satu pun dapat melawan. Amin. Tuhan berkatin. Silakan duduk semuanya. Semua diberkatin. Ini masih banyak nih. Ada kira-kira 1000 lagi nih janji Tuhan. Janji Tuhan ada 66.000. Engkau mau menikmatinya. Jadilah pemenang yang sejati. Tuhan berkatin. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ingat ya. Ini jerat iblis. Untuk engkau tidak kena jerat. Saya undang diri semuanya. Untuk engkau tidak kena jerat. Banyak. Renungkan firman. Ikut pengajaran. Minta hikmat dari Tuhan. Saya ada kaos. Saya mau bagi, ini kepada pemenang-pemenang nih, ya. Yang ini dulu ya. Ayo siapa yang mau ini? Here I am, send me Lord. Ada yang mau di sini? Oke, yang ada yang mau angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Bukan di sini, ini dulu. Ini nanti, ini dulu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang ketawanya paling kuat? 1, 2, 3. Kurang dengar. Kurang dengar. Bukan Bapak nanti tahu. Ini dulu ayo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yang garis-garis. Nanti ambil ya. Yang garis-garis ambil. Tuhan suka orang yang semangat. Tuhan suka orang yang antusias. Pemenang tuh pasti antusias. Oke, yang di sebelah sini. 1, 2, 3. Ketawa. Oke, Bapak. Nanti kau ambil. Ketawanya paling gede. Kau makan apa sih? Oke, yang ada di sini. Yang ada di sini. Yang ini nih, ini nih. Ini, siapa yang mau nih? Oke,
Ya, ini nanti dipakai ya. Nanti masukin ke IG saya ya. Dasar si ibu mah. Oke, ketawa yang paling gede. 1, 2, 3. Kurang dengar. 1, 2, 3. Oke, nanti ibu ambil ya. Tuhan berkatin. Yes, kalian mau 1? Ini boleh ketawa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tuhan berkati. Yes, yes, yes. Pilih 1 lagu. Semua diberkatin. Jadilah pemenang bapak-bapak, ibu-ibu. Terlalu banyak yang Tuhan sudah siapkan bagi kita. Tidak habis-habisnya berkat Tuhan setiap hari. Itu dalam ratapan dikatakan, gak habis-habisnya, gak pernah habis-habisnya berkat Tuhan. Kenapa kita gak mengalami? Karena kita memilih menjadi the loser, bertahan dalam iman. Yang kedua, dikatakan bangkit. Gak lagi waktunya sekarang terpuruk. Yang ketiga dikatakan adalah apa? Berdampak. Yang keempat, berikan yang terbaik. Yang kelima dikatakan adalah apa? Sampai garis akhir, tetap setia. Pilih 1 lagu. Kami Amin. Saya undang yang berdoa. Siapa? Ajar Tuhan, ajar Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan, ajar Tuhan. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Silakan haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara silakan duduk kembali. Kami ucapkan terima kasih untuk pelayanan dan firman yang telah dibagikan oleh Ibu Evangelis Indri Pardede. Tuhan berkati Ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Selanjutnya dengan sukacita kami ingin menyambut buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di GBI PRJ. Mari lambaikan tanganmu saudara. Kami ingin menyambut dengan sukacita. Apakah ada? Oh, ada di depan saya. Puji nama Tuhan. Shalom. Selamat datang di GBI PRJ. Untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama di GBI PRJ, dapat men-scan QRIS yang ada di depan layar untuk mengisi form data jiwa baru. Sebagai informasi tambahan, Bapak Ibu Saudara, tangga darurat samping ruang kaca di lantai 9 sudah dapat digunakan kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin turun ke lantai 8 bisa menggunakan tangga tersebut sebagai akses turun pada saat selesai ibadah nanti. Selanjutnya kita akan menyiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat diberikan dengan cara meng-scan QRIS yang tertera di depan bangku Bapak Ibu Saudara atau yang ada tertera di depan layar. Pastikan nama penerimanya adalah Kolekte GBI PRJ. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan dengan cara tunai dapat melambaikan tangannya. Nanti ada pengerja yang akan membantu memberikan amplop persembahan. Apabila udah siap, mari Bapak Ibu Saudara saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mendeklarasikan doa persembahan. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu Tuhan. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa
hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Shalom Bapak Ibu semua, sebelum kita akhiri ibadah ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah kami ingin menyampaikan ada perubahan pembicara pada saat HUT GBI PRJ tanggal 14 Desember. Untuk ibadah yang pertama dan untuk ibadah yang keempat akan dilayani oleh Pastor JJ Singkoputra. Dan untuk ibadah yang kedua dan ketiga akan dilayani oleh Ibu Pardede. Untuk Pak Niko akan memberikan pelayanan di ibadah tanggal 7 Desember jam 11.30. Jadi Bapak Ibu yang ingin untuk ibadah dengan Pak Niko bisa hadir di tanggal 7 Desember jam 11.30. Yang kedua, apakah Bapak Ibu semua sudah mendownload dan juga mengambil tiket untuk HUT? Bagi yang kesulitan, Bapak Ibu boleh hadir di depan, ada counter kita yang ingin dapat membantu Bapak Ibu. Dan yang ketiga, di depan juga telah kami sediakan untuk counter doa. Jadi Bapak Ibu yang ingin untuk didoakan, boleh menghampiri di counter doa. Baik Bapak Ibu, kita akan tutup ibadah ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini ya Bapa. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu, Ibu Pardede ya Bapa. Kiranya firman yang telah Kau tabur ini Tuhan, boleh menjadi rema dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu. Kiranya Kau terus urapi hamba-Mu, lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah, Kau berikan kesehatan yang terbaik. Kau jaga, Kau lindungi keluarga-keluarga besarnya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Bapa. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan, yang terbeban masalah keluarga, bisnis, usaha pekerjaan, Kau pulihkan Tuhan Yesus. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil yang beruntung. Sebelum kami pulang Tuhan, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang terbaik dari Bapa-Mu. Jemaat kasih Tuhan Yesus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta putusan manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.